Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada. Nah, kali ini kita kembali membahas soal-soal phlebotomi ya untuk UKOM, SKB, kemudian latihan atau juga untuk perkuliahan ya bagi ahli teknologi laboratorium medik di channel ATLM Indonesia. Nah, kita membahas kali ini materi pertama yaitu pemilihan tempat penusukan pena pada phlebotomi. Jadi ini kita bagian pertama soalnya ya. Jadi ini merupakan soal-soal yang bisa menjadi pilihan buat teman-teman yang kuliah di D3 atau D4 TLM untuk mempelajari mengenai phlebotomi. Lanjut ya, semoga teman-teman selalu sehat saja dan dilimpahkan rezeki. Soal nomor 1. Pemilihan pena untuk tempat penusukan pada phlebotomi untuk pilihan utama, pilihan pertama, pilihan terbaik adalah titik-titik. Yang A pena median cubital, yang B pena sepalik, kemudian yang C pena basilik, yang D arteri brachial, yang E pena dorsal metakarpal. Jadi 5 berikut ini mana yang utama? Jadi ya, oke, jawabannya yang tepat untuk materi tersebut adalah pena median cubital. Jadi pena median cubital ini adalah pena yang utama untuk dilakukan penusukan atau phlebotomi pada pasien ya. Jadi ini yang pertama dan menjadi pilihan utama karena pena ini memiliki tingkat keamanan yang bagus. Berukuran besar, jadi tidak bergerak atau terjangkar, dan dia ini tidak menimbulkan rasa nyeri, aman dari hal terkait yang lain-lainnya termasuk pecah atau hal-hal yang menyebabkan kegagalan dalam pengambilan pena ya. Jadi pena median cubital adalah pilihan nomor 1 dibandingkan pena-pena yang lain, misalnya sepalik atau basilik. Kita pindah ya, lanjut ke soal nomor 2. Hal yang bukan cara menghindari adanya syaraf median pada phlebotomi adalah titik-titik. Yang A mengenai saraf pasien dengan jarum dapat menyebabkan sakit yang tumpul dan lambat. Kemudian yang B, pasien juga bisa melakukan tindakan refleks tidak sengaja, menarik lengan menjauhi jarum. Ini bisa terjadi risikonya mengalami gangguan ya pada median saraf nanti kena. Kemudian arteri dideteksi dengan penyempitan hendaknya dipakai untuk pengambilan darah rutin. Kemudian yang D, untuk menghindari penusukan arteri, jangan pilih vena yang bertumpuk atau dekat dengan arteri. Atau yang E, hindari syaraf utama. Jadi di sini teman-teman bisa memilah dari 5 opsi ini mana yang kira-kira tidak cocok dengan hal yang bukan untuk menghindari adanya syaraf median yang kena pada saat phlebotomi. Jadi di sini yang janggal itu adalah jawabannya yang A. Mengenai syaraf pasien dengan jarum itu dapat menyebabkan nyeri yang tumpul. Jadi ini adalah nyeri yang sangat tajam dan nyeri yang luar biasa dan mungkin segera terasa ya. Jadi di sini hati-hati tertusuk bagian syaraf median pada saat phlebotomi. Jadi menimbulkan nyeri sekali pada pasien dan segera terjadi dan cepat itu terjadi. Nah, kira-kira jawabannya nomor 2 ini adalah yang nomor A ya. Oke, kita pindah lanjut ke soal nomor 3. Hal berikut ini yang bukan terkait melakukan pemilihan tempat di tangan pada phlebotomi adalah. Jadi di tangan ya, di area tangan. Telapak tangan di wilayah-wilayah tangan ya. Yang A, tangan atau pergelangan tangan bisa dipakai jika pena antekubital fossa tidak cocok atau tidak ada. Kemudian yang B,
Plebotomis harus sangat hati-hati untuk menjangkar mereka. Kemudian yang C, memilih pena di tangan menjadi pilihan utama sebelum memilih pena basilik. Kemudian yang D, pena ini memiliki diameter sempit sehingga sebaiknya digunakan jarum gauge kecil dan tabung hampa kecil. Kemudian yang E, pemilihan blood collection set dapat meningkatkan keberhasilan dan membuat tindakan kurang menyakitkan. Jadi di sini yang bukan adalah jawabannya adalah sebagai berikut, yaitu yang C. Memilih pena di tangan menjadi pilihan utama sebelum melakukan memilih pena basilik. Jadi di sini yang paling benar itulah memilih dulu pena yang penting ya, seperti tadi yang kita ceritakan, yaitu pena median cubital dulu, lalu nanti turun ke sefalik, nanti turun ke basilik. Apabila gagal maka kita harus melakukan pengambilan di area tangan ya, karena di sini berisiko di tangan ini kita tahu bahwa ukurannya penanya cenderung kecil, kemudian mungkin agak bergerak. Kemudian lagi risiko lainnya yaitu perlu kita jarum yang lebih kecil, mungkin juga menggunakan wing, kemudian bisa juga menggunakan blood collection set, mungkin kayak sejenis impus ya, atau juga kita pastinya harus melakukan menjangkarnya, jadi artinya memfiksasi supaya benanya jangan bergerak, itu pastinya ya. Nah kira-kira seperti itu untuk soal nomor 3 penjelasannya. Kita pindah lanjut ke soal nomor 4. Pemilihan pena terakhir dapat dilakukan pada titik-titik bila tidak ditemukan vena ideal pada vena utama atau vena pada pasien tersebut. Adalah apa? Yang A, pena tangan, kemudian yang B, pena kaki, yang C, pena lengan, yang D, pena paha, atau yang E, pena telapak tangan. Jadi jawabannya di sini untuk pilihan terakhir pada pengambilan darah pena pada pasien itu adalah menurut plebotomi yang standar adalah pena kaki. Jadi pilihan yang utama adalah di wilayah lengan, kemudian nanti penanya di wilayah tangan, kemudian nanti baru kita ke wilayah kaki. Ini adalah pena yang standar untuk dilakukan pengambilan darah pada kondisi yang sangat nyaman ya, mudah pada pasien. Namun pada kondisi tertentu mungkin bisa mengambil di area lain. Oke ya, jadi pada prinsipnya yang terakhir diambil itulah pada kaki dan harus mempertimbangkan SOP laboratorium setempat dan juga tingkat keamanan pada saat pengambilan di area pena kaki. Kita pindah lanjut ke nomor 5. Berikut ini tempat pena yang tidak sesuai dengan venipunctur kecuali titik-titik. Jadi ini adalah tempat yang tidak boleh atau tidak sesuai untuk melakukan venipunctur. Yang A, lengan pada sisi mastektomi. Kemudian yang B, daerah edema. Kemudian yang C, hematoma. Kemudian yang D, lengan di mana darah sedang ditransfusikan. Atau yang E, daerah belum ada tusukan. Jadi di sini jawabannya membingungkan ya, tapi di sini ada yang tidak sesuai kemudian dikecualikan, berarti di sini adalah hanya satu jawaban yang memang true atau benar. Jadi jawabannya adalah yang benar, yang true itu adalah daerah belum ada tusukan. Jadi daerah belum ada tusukan ini sangat direkomendasikan untuk melakukan proses venipunctur atau plebotomi. Karena daerah ini adalah yang bagus. Misalnya di wilayah lengan ya, di bagian sepalik ya, dekat sepalik itu, lengan di lipatan sepalik itu bagus untuk dilakukan pengambilan. Sementara area-area lain seperti tadi sisi mastektomi, edema, hematoma, jalur impus, jalur transfusi itu tidak boleh dilakukan pengambilan karena tidak memenuhi syarat untuk darah yang dikumpulkan, ya kan? Terutama di wilayah transfusi, ya kan, di wilayah yang jalur impus itu kurang bagus, encer atau pekat. Oke, lanjut kita pindah ke soal nomor 6. Syarat utama memilih pena yang ideal untuk ditusuk pada plebotomi adalah sebagai berikut.
kecuali. Yang A pena besar, kemudian terjangkar dengan baik, kemudian yang C paling sedikit sakit, kemudian yang D terkecil kemungkinan memar, atau yang E mendukung aliran darah yang kecil pada pena. Jadi di sini yang kecuali, yang syarat utama untuk pena ideal untuk ditusuk adalah yang bukan itu adalah mendukung aliran darah yang kecil pada pena. Jadi di sini malah kebalikannya. Teman-teman harus mencari aliran darah yang mendukung yang besar dan luas ya, sehingga aliran darah di situ kencang sehingga lancar pada saat kita menusuk dan melakukan proses penyedotan ke dalam tabung vakum atau syring. Jadi pastinya itu ya, pilih yang besar dan alirannya lumayan lancar. Kita pindah lanjut ke nomor 7. Hal terkait dengan pembersihan daerah penusukan berikut ini kecuali titik-titik. Yang A, bersihkan tempat penusukan dengan desinfektan untuk mematikan kontaminasi mikroba ke pasien dan spesimen serta petugas. Kemudian yang B, mulailah dari pusat lokasi dan bergerak keluar dalam bentuk lingkaran yang semakin besar. Kemudian yang C, gunakan tekanan yang cukup untuk menghilangkan kotoran dan serpihan pada permukaan. Kemudian yang D, ulangi proses ini dengan bahan alkohol segar jika lokasinya masih kotor. Atau yang E, biarkan lokasinya mengering 30-60 detik sebelum melakukan venipunctur. Jadi kalau kita melihat di sini kecuali berarti yang bukan untuk melakukan proses penusukan pada pena. Nah, dari 5 opsi ini ternyata memang kita analisis ya. Kelima-limanya mirip dan memang mendekati kebenaran. Namun dari 5 ini mungkin ada celah yang tidak masuk dalam kebenaran dalam opsi jawabannya. Yang kecuali yaitu apa? Yang A, bersihkan tempat penusukan dengan desinfektan untuk mematikan kontaminasi mikroba ke pasien dan spesimen serta petugas. Di sini yang kejanggalannya di mana kira-kira teman-teman? Jadi di sini menggunakan desinfektan ya untuk mematikan. Sementara pada kulit itu yang saya tahu adalah menggunakan antiseptik ekstern. Jadi antiseptik yang di permukaan kulit. Jadi antiseptik ekstern ini adalah bahan yang digunakan untuk menghambat atau membunuh bakteri atau mikroba di permukaan kulit. Jadi digunakan untuk jaringan hidup. Antiseptik itu digunakan untuk jaringan hidup. Sementara desinfektan itu adalah untuk mematikan bakteri ya kan, untuk jaringan yang tidak hidup. Contoh antiseptik itu biasanya alkohol 70% misalnya. Sementara desinfektan misalnya menggunakan karbol ya misalnya di sini. Jadi kejanggalan di sini adalah menggunakan desinfektan untuk mematikan kontaminasi. Jadi sebenarnya untuk menghindari atau menghalangi kontaminasi mikroba ke pasien dan spesimen ya, serta petugas. Jadi kira-kira itu ya soal kita soal mengenai plebotomi, tempat penusukan atau tempat menusuk area-area yang saat kita melakukan plebotomi di pena. Oke, kita lanjut nanti di soal selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe, nantikan soal lainnya. Salam kompetensi. Semoga apa yang kita bahas kali ini bermanfaat dan barokah. Saya Ahmad Lay pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.